Selamat datang kembali di Point Studio. Saya Kasirun Nasibuan. Pada video tutorial kali ini, saya ingin membahas cara membuat foto kreatif efek 3D pop out. Oke, sekarang kita buka Photoshopnya. Jadi, pada objek smartphone ini, saya ingin membuat wallpaper 3D pada layar smartphone ini. Oke, jadi saya butuh satu objek lagi. Kita ambil melalui file, kemudian Flash Embedded, lalu klik Place. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian saya ingin menseleksi objek ayah dan anak ini. Itulah yang akan kita buat nanti sebagai objek 3D-nya. Oke, saya seleksi terlebih dahulu. Saya menseleksinya memakai pen tool agar terlihat lebih detail. Kita klik pen tool. Jadi di sini saya ingin menseleksi objek yang penting saja. Contohnya saya ingin menseleksi kepala ini sampai pada bagian ini aja, dan kaki tidak ikut saya seleksi. Oke. Oke, sampai sini hasil seleksinya. Kemudian kita tarik langsung ke sini. Oh, maaf. Kita undo terlebih dahulu. Ini juga harus diseleksi. Sekarang kita masuk ke page, lalu klik icon seleksi ini. Seperti ini. Kemudian kita zoom terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke marquee tool untuk kita refine edge. Oke, klik refine edge ini. Kemudian kita seleksi, kita kecilkan terlebih dahulu. Dan di sini masih ada terlihat warna putih atau kebiru-biruan. Kita seleksi lagi.
Kemudian feedernya kita buat sekitar 0%. Lalu kita seleksi ke area yang lain. Oke, kita drag ke bawah. Seperti ini, masih ada yang belum terseleksi. Kita klik icon ini, icon brush. Lalu kita paint di sini. Kemudian klik OK. Setelah itu kita klik icon add layer mask. Oke, seperti ini. Seperti ini dia. Kemudian kita copy. Ini kita Ctrl I untuk invert. Oke, seperti ini. Jadi di sini ini kita buat sebagai objek 3D-nya, dan yang ini kita buat background wallpaper smartphone ini. Oke, seperti itu. Kemudian saya ingin menseleksi layar smartphone ini. Oke, kita seleksi dulu memakai polygon lasso tool. Kita zoom terlebih dahulu. Klik di sini. Kemudian di sini oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke klik pada layar mask ini. Kita ingin menghapus ini pada area ini, makanya itu saya kasih seleksi. Kita hapus memakai brush tool. Jangan lupa foregroundnya dirubah menjadi putih hitam, lalu kita hapus seperti ini. Oke. Setelah itu saya ingin menghapus background yang di luar ini tanpa menghapus yang di dalam. Saya masuk ke select, inverse, kemudian foregroundnya kita rubah menjadi putih hitam. Oke, kita hapus sekarang. Oke, seperti ini. Setelah itu disable dengan cara Ctrl D. Kemudian kita enable lagi layar pertama, dan seperti ini. Langkah selanjutnya, karena pada layar smartphone ini masih backgroundnya ada yang terpotong, jadi kita rubah dari Smart Object ke Resize Layer. Klik kanan, Resize Layer. Kemudian masih memakai polygon lasso tool untuk seleksinya. Seleksi. Kemudian kita masuk ke edit, fill. Kontennya kita rubah menjadi content aware. Klik OK. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini juga ingin kita buat edit, fill. Oke. Oke, setelah itu karena di sini masih ada yang mengganjal karena sebagian layarnya ada yang tidak terseleksi. Oke, kita disable dulu ini. Kemudian kita klik pada layar background. Kita memakai spot healing brush tool. Oke, kita buat di sini. Klik di sini, kemudian tekan tombol shift.
seperti ini dia. Dan ini juga klik di sini lalu tekan tombol shift. Oke, seperti itu. Lalu kita enable lagi layar yang tadi. Masih kurang terlihat bagus. Oke. Kemudian saya ingin menambahkan layar berwarna hitam. Dengan klik icon layar ini, kemudian kita memakai Paint Bucket Tool. Oke, jangan lupa kasih warna hitam. Oke, seperti ini dia. Kemudian blend mode-nya kita rubah menjadi soft light. Oke, seperti itu. Jadi saya ingin menghapus bagian ini agar tidak terlalu gelap. Saya menghapus memakai eraser tool. Oke, style brushnya kita pakai yang ini. Lalu kita hapus di sini. Oke, seperti itu. Kemudian saya ingin menambahkan cahaya matahari atau efek cahaya matahari. Kita pindahkan ke sini, kita klik layar baru. Maksud saya membuat layar baru. Setelah itu kita masuk lagi ke Paint Bucket Tool, lalu kita paint di sini. Oke. Setelah itu kita masuk filter, render, lens flare. Oke, seperti ini. Kemudian lens dp-nya kita buat 105 mm frame. Oke, seperti ini. Ini kita tarik ke sini. Cahayanya sekitar 109. Oke. Kemudian blend mode-nya kita rubah menjadi screen. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita zoom. Kita masih melihat masih terlalu banyak noise. Seperti ini. Jadi kita hilangkan noise-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke background. Kemudian filter, noise, reduce noise. Strength-nya kita buat 9. Reduce noise color-nya kita buat 84. Free shape detailnya 0. Servant detailnya kita buat sekitar 12. Oke. Sekarang noise-nya sudah berkurang atau malah tidak terlihat. Oke, ini kita masuk ke layar 2. Kemudian kita masuk ke image. Kita kasih warna mataharinya putih ke kuning-kuningan, color balance. Kita kasih warna seperti ini. Oke, selanjutnya saya ingin membuat sentuhan cahaya agar terlihat menarik atau lebih indah. Klik ini, icon adjustment, kemudian masuk ke curve. Kita cerahkan di sini. Dan ini kita kurangi. Oke, seperti ini. Kemudian masuk lagi ke adjustment, lalu kita klik color balance. Tone-nya kita buat highlight sekitar sedikit saja, jangan terlalu banyak.
kemudian atau 8, blue nya kita buat minus 10, shadow nya 5, dan yellow nya minus 10. Oke, sekarang kita zoom terlebih dahulu. Terlihat tidak real. Kita double klik, kita buat feedernya sekitar 1, jangan terlalu tinggi. Oke, dan menurut saya ini masih terlalu ada kejanggalan. Saya disable semua. Saya klik pada background ini, kemudian kita masuk ke spot healing brush tool. Kita klik sini. Oke, kemudian ini juga. Oke, seperti ini. Oke, perfect. Inilah yang saya maksud foto kreatif efek 3D pop out. Oke. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like dan klik subscribe serta berikan komentar Anda di bawah video ini. Oke, saya Kasirun Nasibuan. Sekian dan terima kasih.